Dari gambar otak Tsubasa Hanekawa berikut, manakah yang berperan dalam mengatur siklus menstruasi? A. B. C. D. Pembahasan jawabannya A itu hipotalamus, B. medulla oblongata, C. otak kecil, D. cerebrum atau otak besar. Yang mengatur siklus menstruasi adalah hipotalamus, hormon-hormon yang diperlukan untuk proses menstruasi. Jadi jawabannya adalah A. Manakah dua bagian tanaman berikut yang memproduksi gamet haploid? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 4. Pembahasan C. Gamet haploid dihasilkan dari proses meiosis. Bagian yang menghasilkan gamet haploid pada tanaman anther 4 dan ovul 2. Anther menghasilkan polen dan ovul menghasilkan ovum. Ryugamine dan Gida membuat sebuah gambar tentang perkembangan tabung polen dan bagaimana proses masuknya ke dalam ovul. Manakah bagian yang akan membentuk testa setelah fertilisasi? Pembahasan C. Testa merupakan bagian kulit dari biji yang akan terbentuk. Bagian terluarnya adalah C. Bagian D akan membentuk endosperm. Bagian A dan bagian B akan tergenerisasi seiring waktu setelah fertilisasi. Berikut ini ciri-ciri suatu organisme: 1. Sel prokariotik, 2. uniseluler, 3. anaerob fakultatif. Manakah pilihan yang tepat berhubungan dengan ciri mikroorganisme yang biasa digunakan untuk pembuatan tape atau minuman alkohol? A. Hanya 1, B. 1 dan 2, C. hanya 2, D. 2 dan 3. Pembahasan jawabannya D. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape atau minuman alkohol, salah satunya adalah Saccharomyces cerevisiae. Mikroorganisme ini termasuk ke dalam kelompok eukariot, tergolong ke dalam Yeast atau uniseluler, termasuk ke dalam tipe respirasi anaerob fakultatif. Anaerob fakultatif adalah tipe respirasi yang tidak tergantung akan adanya oksigen. Nomor 5. Spora yang dihasilkan tumbuhan paku jika jatuh di tempat yang cocok akan tumbuh menjadi A. protalium, B. sporofit, C. gametofit, D. makrofit. Pembahasan A. Spora tumbuhan paku bila tumbuh akan menjadi protalium, sedangkan spora lumut menjadi protonema. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat dalam mendeskripsikan peran detritivir dalam siklus karbon? A. Merupakan mikroorganisme yang memisahkan senyawa organik dari materi yang telah mati. B. Merupakan jamur yang menggunakan pencernaan ekstraseluler untuk memisahkan senyawa organik dari materi yang telah mati. C. Merupakan organisme yang memakan kotoran makhluk hidup. D. Merupakan hewan yang memperluas permukaan materi-materi yang sudah mati untuk dekomposer. Pembahasan detritivor adalah organisasi yang mengkonsumsi hewan atau tumbuhan yang telah mati dan membusuk. Contoh detritivor adalah rayap, beberapa kumbang, pemakan bangkai, kelabang, dan lain-lain. Sedangkan dekomposer umumnya adalah mikroorganisme yang menguraikan materi-materi yang sebelumnya telah melalui proses penguraian oleh organisme detritivor. Contoh dekomposer adalah jamur. Saat Septian melakukan kuliah lapangan di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur, ia mengamati pohon akasia yang memiliki duri berlubang yang dihuni oleh semut penyengat yang akan menyerang apapun yang menyentuh pohon tersebut. Semut-semut tersebut mendapatkan nutrisi yang dihasilkan oleh pohon akasia. Hal ini merupakan contoh interaksi yang dinamakan A. mutualisme, B. koevolusi, C. kompetisi interspesifik, D. kompetisi intraspesifik. Pembahasan A. Hal tersebut karena interaksi antara akasia dan semut saling menguntung. Akasia mendapatkan perlindungan dari semut penyengat yang menyentuh pohon tersebut. Semut mendapatkan nutrisi dari pohon akasia.
Jika koevolusi adalah evolusi bebarengan antara interaksi antara dua spesies, contohnya rusa berlari dan waktu ke waktu akan semakin cepat, begitu juga dengan predatornya cetah. Kompetisi interspesifik adalah kompetisi yang spesies yang berbeda. Ikan pesut merupakan fauna air yang termasuk ke dalam kelompok hewan, A. Pisces, B. Mamalia, C. Amfibi, D. Reptil. Ikan pesut meskipun hidup di laut, tetapi hewan ini menyusui anaknya, maka termasuk golongan mamalia. Pada proses fotosintesis, pengikatan karbon dioksida terjadi di A. grana saat terjadi reaksi terang, B. grana saat terjadi reaksi gelap, C. stroma saat terjadi reaksi terang, D. stroma saat terjadi reaksi gelap. Karbon dioksida yang berdifusi dari udara akan masuk ke dalam daun. Selanjutnya, karbon dioksida tersebut akan difiksasi atau diikat oleh RUBB dan terbentuk PGA. Pengikatan karbon dioksida ini terjadi pada fase fiksasi dalam proses reaksi gelap yang terjadi di stroma. Mikroorganisme yang banyak digunakan untuk mengekstrak logam dari kualitas rendah menjadi kualitas tinggi adalah A. Methanobacterium, B. Thiobacillus feroxidans, C. bakteri sulfur, D. Bacillus subtilis. Jawabannya adalah B, karena Methanobacterium untuk metana, Bacillus subtilis dapat menyebabkan infeksi atau penyakit. Thiobacillus feroxidans, kata fero di situ merupakan Fe yang berarti besi.